Ya, sebelumnya selamat pagi yang terhormat dosen motivasi usaha saya, Ibu Aropria Saulina Panjaitan, SEMM, selaku pembimbing dalam mata kuliah motivasi usaha saat ini. Lalu di sini saya akan melakukan presentasi mengenai goal settings untuk menempuh UAS motivasi usaha saya. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk berkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Jason Chandra. Untuk NIM saya di 2018 0102 192. Ini untuk mata kuliahnya motivasi usaha EU 101. Saya dari jurusan akuntansi. Fakultas saya ekonomi dan bisnis. Kita ke next selanjutnya ya. Apa sih goal setting ini? Pasti kan orang yang berpikir goal setting itu apa ya gitu. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ya, goal setting ini adalah sebuah penentuan sasaran dengan melibatkan sebuah pengembangan dan sebuah rencana. Jadi di dalam goal setting ini adalah sasaran atau target yang dilibatkan dengan rencana. Jadi rencana ke depan mau seperti apa sih? Seperti itu. Sebagai bentuk sebuah tindakan yang dirancang guna melakukan motivasi dan membimbing seseorang atau kelompok menuju suatu tujuan. Jadi di sini di dalam goal setting pasti ada yang namanya motivasi. Karena menurut saya motivasi itu dibutuhkan oleh setiap orang ya. Jadi nggak cuma kelompok, setiap orang juga butuh motivasi. Kenapa motivasi dibutuhkan? Untuk memperlancar supaya semuanya tuh bisa cepat sampai tujuan seperti itu. Selanjutnya, penentuan sasaran ini dipandu oleh kriteria penetapan tujuan seperti kriteria SMART. Saya akan jelaskan selanjutnya apa sih kriteria SMART ini gitu loh. Ya, untuk kriteria SMART ini, SMART adalah specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Jadi ini adalah kriteria yang tadi ya, yang penetapan sasaran tujuan. Jadi targetnya tuh ini kriteria SMART. Selanjutnya kita ke goal setting lagi. Jadi goal setting ini terdiri dari 4. Ada sasaran antara, mimpi jangka pendek, mimpi jangka menengah, mimpi jangka panjang. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan sasaran antara nomor 1 tadi ya. Menurut saya sasaran antara adalah sasaran antara yang digunakan untuk dicapai sebagai sebuah landasan bagi pencapaian sasaran utama. Jadi sasaran antara ini bagian dari sasaran utama, tujuan ya maksudnya. Sasaran antara ini umumnya disebut dengan target, yang sifat waktunya terdiri dari hari, minggu, dan bulan. Jadi sifat waktunya itu dekat ya untuk sasaran antara ini. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai mimpi jangka pendek. Mimpi jangka pendek menurut saya adalah sebuah sasaran atau mimpi yang ditentukan untuk dicapai sebagai sebuah landasan bagi pencapaian sasaran utama, tujuan yang tadi. Sasaran ini umumnya disebut dengan target juga. Jadi mimpi jangka pendek ini disebut dengan target yang sifat waktunya dekat. Menurut saya sih ini cukup dekat ya. Dan jangkanya pendek. Nah, jangka pendek di sini terdiri dari tahunan. Tahunnya di berapa lama sih? Sekitar 1 sampai dengan 5 tahun. Berarti cukup dekat ya. Tapi tidak dekat juga. Kan karena tadi sasaran antara ini hari, minggu, dan bulan. Kalau yang ini kan 1 sampai dengan 5 tahun. Jadi untuk range waktunya sendiri beda. Ya, saya akan jelaskan untuk mimpi jangka menengah, nomor 3 tadi ya.
Menurut saya sasaran atau mimpi yang ditentukan untuk mencapai sebagai sebuah landasan sama untuk pencapaian sasaran utama, tujuan tadi, disebut dengan target yang sifat waktunya menengah menurut saya ini. Jangkanya juga menengah, terdiri dari tahunan. Kalau yang tadi sasaran jangka pendek 1 sampai dengan 5 tahun, untuk yang di sini jangka waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 tahun. Jadi range waktunya beda ya. Selanjutnya, di terakhir ada mimpi jangka panjang. Menurut saya, sasaran atau mimpi yang ditentukan untuk dicapai sebagai landasan bagi pencapaian sasaran utama. Jadi bagi pencapaian sebuah tujuan untuk mimpi jangka panjang tersebut. Nah, sasaran ini umumnya disebut dengan target. Betul, semua yang tadi itu disebut dengan target. Yang sifat waktunya lama. Ya, betul. Kenapa jangkanya lama? Ya karena jangka panjang, jadinya waktunya lebih lama. Dan jauh, jangkanya panjang, terdiri dari tahunan, umurnya sekitar lebih dari 15 tahun ya? Iya, ini lebih dari 15 tahun. Oke, baik. Ini adalah goal setting saya, sasaran antara, mimpi jangka pendek, mimpi jangka menengah, mimpi jangka panjang. Ini di tugas 14 saya kebetulan. Akan tetapi menurut saya ini kurang detail, jadi saya akan melakukan penjabaran lagi lebih lanjut. Ya, saya ke slide selanjutnya. Sasaran antara hari yang tadi saya jelaskan, hari. Nilai UAS bagus. Ya, ini sasaran antara saya yang pertama ya. Kenapa saya bilang nilai UAS bagus? Kan karena saat ini kan sedang berlangsung masa UAS ya. UAS itu adalah ujian akhir semester. Kebetulan saya di semester 5. Nah, untuk ke semester 6 saya akan melakukan ujian akhir semester ini. Saya berharap di ujian akhir semester ini nilai saya tetap stabil, tidak rendah, sesuai dengan target yang saya mau, IPS-nya juga stabil, tidak menurun. Pokoknya yang terbaik lah untuk UAS saat ini. Yang mata kuliah yang sudah saya jalankan cukup lancar. Cuman saya tinggal beberapa mata kuliah lagi, menurut saya ingin semua itu nilai bagus, saya ingin semuanya lancar. Yang terbaik pokoknya. Oke, selanjutnya untuk mengerjakan UAS lancar. Iya, yang tadi saya bilang, saya ingin di masa UAS ini semuanya pengerjaan menjadi lancar. Karena saya pikir saya sudah berusaha gitu loh, dari tugas 1 sampai dengan tugas 14 saya sudah mengerjakan dengan baik, tentunya dengan on time, tepat waktu. Saya tidak pernah ketinggalan tugas. Saya ingin di masa akhir ini UAS semuanya lancar, semuanya bagus, yang terbaik pokoknya intinya. Selanjutnya ada sasaran antara di mingguan. Jadi sasaran antara ini tadi kan jangkanya pendek. Nah, ini saya jelaskan dalam mingguannya. Baik, untuk gambar yang pertama pekerjaan lancar. Sebelumnya saya menjelaskan dulu, saya bekerja di salah satu sekolah di daerah Jakarta Barat. Kebetulan ini gambar aslinya untuk sedang upacara siswa-siswinya. Ya, saya kangen sebenarnya siswa-siswi upacara seperti ini. Saya di bagian SMP. Nah, saya bekerja sebagai staf administrasi di bagian SMP Jakarta Barat ini. Nah, saya ingin semua pekerjaan itu menjadi lancar, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang salah. Pokoknya yang terbaik gitu. Dan saya melakukan apapun yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakannya seperti itu. Lalu siswa-siswi lancar mengerjakan PTS. Jadi sekitar pertengahan bulan Februari ini akan diadakannya PTS. Apa sih itu PTS bagi siswa-siswi SMP? PTS ini adalah penilaian tengah semester genap. Jadi ini tahun pelajaran genap kan. PTS genap ini sebagai bentuk review ya dari yang sudah diajarkan oleh guru sebelum-sebelumnya. Nah, diujikan lagi sekarang di pertengahan Februari. Saya berharap semuanya mengerjakan bisa dengan lancar, semuanya bisa
tidak salah menjawab dengan soal, ya pokoknya yang terbaik untuk siswa-siswi saya. Selanjutnya, sasaran antara bulan. Bulan, IPK. Mengenai IPK ya pasti semua orang ingin IPK-nya memuaskan, sesuai dengan target. Target yang dimaksud ini, apa sih gitu loh. Tahun lalu bukan tahun lalu, sorry maaf. Untuk semester lalu saya dapat IPK 3,61, ekuivalensinya ya maksud saya. Nah, saya tuh pengen semester ini tuh tetap stabil, tidak menurun gitu. Kalau bisa naik. Jadi untuk IPK ini saya pengen stabil sesuai dengan target saya. Lalu saya lebih semangat lagi untuk masuk di semester 6. Ya, kebetulan saya di semester akhir 5 sekarang. Baik, saya jelaskan selanjutnya. Rajin olahraga di pagi hari. Ya, jadi goal setting saya di sasaran antara, saya setiap pagi sekarang tuh ada jalan pagi. Jadi kayak jalan santai 45 menitan. Tujuannya untuk apa? Untuk exercise badan juga, untuk berjemur sekalian di pagi hari. Jadi kalau di sini saya pagi-pagi saya suka ke lapangan. Lapangan saya jalan per 5 menit, lalu saya berjemur. Kadang-kadang senam juga di situ. Jadi intinya saya di pagi hari tuh ingin tetap stabil untuk olahraga. Jadi tidak ada kata malas gitu loh. Mengingat situasi pandemi Covid sekarang ini lebih bagus kan untuk berolahraga ya semuanya ya. Jadi goal setting saya rajin olahraga setiap pagi karena terkadang malas memang. Iya, baik selanjutnya ada di mimpi jangka pendek 1 sampai dengan 5 tahun. Apa sih target saya dalam 1 sampai dengan 5 tahun ke depan? Ya, target saya ini adalah lulus kuliah memuaskan. Ya, seperti yang tadi dikatakan saya adalah S1 akuntansi nantinya. Saya ingin lulus kuliahnya tuh memuaskan karena kebetulan saya kuliah ini pakai biaya sendiri. Jadi targetnya lebih tinggi lagi, bukan dengan biaya orang tua. Jadi karena pakai uang sendiri, jadi lebih merasakan, oh ini nggak boleh main-main nih gitu. Jadi saya ingin semuanya itu memuaskan sesuai target saya. Pokoknya untuk kuliah tuh yang terbaik lah misalnya. Lalu selanjutnya ada kembali les Jepang, kembali les bahasa Jepang. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengatakan kembali les bahasa Jepang di mimpi jangka pendek saya. Jadi ceritanya di tahun 2017 ya, saya mengikuti les bahasa Jepang di daerah Cikarang kebetulan. Lalu 1 tahun saya les di situ. Cuman di tahun 2018 kan saya memutuskan untuk kuliah. Jadi les bahasa Jepang ini saya tinggal, saya keluar. Karena menurut saya susah bagi waktunya antara kuliah dengan les bahasa Jepang karena tugas kuliah sudah banyak menurut saya. Saya mengambil SKS full 24 dan kalau saya mengambil les bahasa Jepang tersebut lagi, saya rasa saya tidak akan sanggup karena saya pulang kerja pun sudah sore. Lalu Sabtu Minggu kadang saya dipakai untuk mengerjakan tugas. Untuk main pun juga agak susah sekarang. Jadi gitu, saya pengen 1 sampai dengan 5 tahun ke depan setelah saya lulus kuliah nanti, saya ingin kembali les bahasa Jepang. Oke, selanjutnya. Oke, bantu biayai adik sekolah, sekolah adik. Kenapa saya bicara ada gambar siswa SD-nya? Karena kebetulan saya punya adik paling kecil, usianya 8 tahun. Adik saya ini anak paling bontot. Jadinya saya ngerasa si bungsu ini tuh harus diperhatikan. Karena saya anak paling pertama, saya rasa saya ingin mmm, memperhatikan, membiayai, dan mengurangi beban orang tua seperti itu. Jadi tujuan membiayai sekolah adik saya ini, biar orang tua senang, adik saya senang, dan menurut saya itu sebagai tanggung jawab saya sebagai anak pertama. Oke, selanjutnya, kembali menjadi event organizer. Oke. Saya jelaskan tadi, saya kan di awal sudah les bahasa Jepang, kemudian setelah les bahasa Jepang tadi, saya mendapatkan relasi
seperti itu. Relasi itu pertemanan ya kurang lebihnya. Dengan orang Jepang tentunya relasi saya. Jadi relasinya ini tuh di daerah Cikarang untuk orang Jepangnya. Saya senang sekali untuk menjadi event organizer. Jadi saya sebagai penanggung jawab di situ. Nah, ini foto saya kebetulan. Ini di acara Tanabata Matsuri di tahun 2019 bulan Juli. Jadi ini di sini tuh terdiri dari event-event yang tidak hanya budaya Jepang saja. Jadi ini pergabungan budaya Indonesia dan Jepang. Jadi kayak ada band Krispati, lalu Hiroaki Kato, lalu ada omikoshi yang tenda digotong-gotong itu kebudayaan Jepang. Lalu ada lagi idol-idol dari Indonesia tentunya. Jadi ini penggabungan budaya Indonesia dan Jepang. Kenapa sih saya begitu suka jadi event organizer? Menurut saya senangnya karena saya bisa bertemu banyak orang gitu. Dan saya bisa berbahasa Jepang itu karena ikut di event organizer ini salah satunya. Jadi secara nggak langsung saya bisa menulis hiragana, katakana, sama simple kanji. Itu karena banyak relasi dari orang Jepang. Jadi tertarik saya gitu. Cuman untuk pandemi COVID seperti saat ini, event ditiadakan dari tahun kemarin. Jadi saya agak sedih juga sih. Dan saya berharap 1-5 tahun ke depan COVID akan segera berakhir. Amin, amin. Jadi mimpi-mimpi saya ini, aktivitas di luar rumah, kembali dijalankan seperti itu. Oke, next selanjutnya, ikut tes JLPT. Ya, apa sih JLPT ini? JLPT ini adalah Japanese Language Proficiency Test. Jadi JLPT disingkatnya. JLPT ini adalah tes dari N1 sampai dengan N5. Untuk tingkatannya itu N5 paling terendah, N1 paling tertinggi. Jadi di JLPT ini kurang lebihnya sama kayak tes TOEFL ya kalau misalnya di bahasa Inggris. Cuman ini versi bahasa Jepangnya. Jadinya untuk tes JLPT ini N5. N5 tuh dasar ya yang kayak hiragana, katakana, sama simpel-simpel kanji kayak gitu-gitu. Saya tuh pengen banget ikutin tes N5 karena sebelumnya saya mau ikut ujian tapi nggak bisa. Jadi saya pengen mimpi jangka pendek saya 1-5 tahun ke depan saya ikut tes JLPT. Jadi setelah saya dan tidak dapat sertifikat N5, saya bisa meneruskan lagi N4, N3, N2, N1. Untuk minimal kerjanya itu N3 di bahasa Jepang. Punya sertifikat N3 maksud saya. Lalu selanjutnya ada menikah. Menurut saya ini sih mimpi setiap orang ya. Sekitar 1-5 tahun ke depan lagi, menurut saya usia saya sudah matang, sudah cukup untuk menikah. Jadi intinya pengen memulai hidup lembaran baru ya dengan pasangan tentunya. Kalau misalnya mimpi jangka pendeknya menikah, saya rasa semua orang ingin melakukan itu. Jadi sudah dipastikan menurut saya di mimpi jangka pendek saya menikah. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan jelaskan mimpi jangka menengah saya 5 sampai dengan 15 tahun. Punya rumah pribadi. Oke, dijelaskan. Ya. Punya rumah pribadi. Kenapa saya ingin punya rumah pribadi? Kan ceritanya tadi saya sudah mempunyai mimpi jangka menengah untuk menikah. Sekarang, jika sudah menikah kan punya keluarga ya. Nah, saya ingin punya rumah pribadi, jadi kayak nggak mau ngontrak gitu. Kalau misalnya ngontrak kan beban per bulannya kan pusing gitu loh. Bulanan uang sewa, uang sewa, uang sewa gitu. Saya tuh pengennya punya rumah pribadi. Jadi sampai sekarang ini saya masih menabung sih demi mewujudkan mimpi jangka pendek ini. Yang ini yang paling penting sih menurut saya. Karena setiap orang pasti ingin punya rumah ya. Nah, ini mimpi jangka menengah saya. Selanjutnya ada di punya mobil pribadi. Kenapa saya pengen punya mobil pribadi? Nah, jika menikah, punya keluarga, kan pasti kan ingin berpergian ya. Berpergian itu kan sulit kalau misalnya menggunakan aplikasi GrabCar atau GoCar atau pesan taksi menurut saya biayanya cukup mahal. Untuk argo yang jauh pasti perjalanan mahal.
Nah, bila saya punya mobil pribadi, menurut saya lebih efisien untuk dari segi waktu, dari segi biaya. Selain itu juga lebih kita lebih quality time dengan keluarga tentunya. Jadi itu tujuan jangka menengah saya ingin mempunyai mobil pribadi. Oke, selanjutnya. Saya ingin belajar saham. Kenapa sih saya pengen belajar saham gitu? Menurut saya sih saham itu asik kalau misalnya dilihat-lihat untuk saat ini ya. Kayak profit naik, value-nya naik gitu loh. Kayaknya enak gitu loh melihatnya. Jadi saya pengen gitu loh belajar saham untuk profit saya, untuk keuntungan saya, trading seperti itu. Nah, saham ini menurut saya sebagai salah satu bentuk investasi. Jadi kalau mau investasi bisa di saham. Selanjutnya, untuk mempunyai pekerjaan baru. Tadi kan saya jelaskan saya sudah bekerja, tapi sekitar 5 tahun ke depan saya ingin mendapat pekerjaan baru karena menurut saya sudah mendapatkan gelar baru, itu akuntansi. Saya ingin mempunyai pekerjaan baru seperti accounting, auditor, atau pekerjaan kantoran lainnya. Jadi saya ingin menjabat jabatan baru berdasarkan ilmu yang saya peroleh dan gelar yang saya peroleh. Seperti itu. Okay, next. Ya, ini mimpi jangka menengah saya, 5 sampai dengan 15 tahun. Mendidik anak dan menjadi ibu dan istri yang baik. Ya. Menurut saya ini mimpi setiap orang ya. Karena setiap orang sih pengen jadi ibu yang baik. Nah, istri yang baik bukan setiap orang sih ya, setiap wanita lebih tepatnya. Nah, dan juga mendidik anak. Kenapa anak harus dididik? Ya, supaya tumbuhnya besar dan benar dan terdidik seperti itu. Jadi ini mimpi jangka menengah saya, sorry maaf. Setelah saya menikah tadi, saya ingin mendidik anak dan menjadi ibu, istri yang baik. Oke, next. Mimpi jangka panjang. Nah, ini range waktunya lama ya, lebih dari 15 tahun. Nah, kenapa saya taruh di semua ini di range jangka panjang? Karena menurut saya eh, waktunya lama untuk sampai saat ini, sampai tahap ini, maaf. Kenapa lama? Karena menurut saya yang pertama, eh, uang yang dikumpulkan lebih banyak. Yang kedua, lebih 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 ini ya, pengumpulan jangkanya lama. Jadi seperti yang pertama, gambar pertama, sedari kecil saya punya cita-cita ingin pergi ke Jepang. Sebenarnya nggak Jepang juga sih, saya orangnya suka traveling. Cuman negara yang ingin saya kunjungi pertama itu adalah negara Jepang. Kenapa Jepang? Yang tadi saya jelaskan, Jepang adalah negara impian saya dari kecil. Saya suka budayanya, saya suka kulinernya, kemudian saya suka budayanya, kulinernya, lalu orang-orangnya. Menurut saya itu kota impian saya, negara impian saya. Dan saya ingin pergi ke Jepang. Kenapa saya taruh ini di 15 tahun ke depan? Karena menurut saya pergi ke Jepang bukan yang murah, bukan hal yang murah. Jadi saya harus menabung dalam waktu jangka yang lama, seperti itu. Doain aja ya Bu, mudah-mudahan saya pergi ke Jepang, amin Bu. Oke, baik, selanjutnya saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kenapa saya tulis ini dibahagiakan orang tua? Padahal menurut orang-orang mungkin bahagian orang tua nggak harus 15 tahun ke depan. Jadi menurut saya bahagiakan orang tua yang dimaksud di sini, apapun yang keinginan orang tua yang saya mau, saya bahagiakan di 15 tahun ke depan. Kenapa 15 tahun ke depan? Mungkin orang tua saya butuh semacam pergi liburan ke Bali setiap tahunnya, atau kenapa-kenapa gitu. Jadi ini sifatnya tahunan, membutuhkan uang yang banyak, dan menurut saya bila orang tua saya nanti 15 tahun ke depan lagi, menurut saya sudah mampu untuk membahagiakan orang tua. Lebih dari cukup seperti itu. Selanjutnya, ya ini di gambar pertama ada tulisan Jesslyn Mok. Kebetulan Jesslyn itu nama saya. Ya, jadi orang tua saya ini bekerja sebagai pengusaha kenpel. Kenapa pengusaha kenpel? Ini adalah usaha yang dirintis oleh ayah saya, lebih tepatnya.
pada tahun sekitar 2004 atau 2005 ya. Ya, pokoknya sudah lama ya, Bu. Ya. Jadi tidak hanya kain pel saja yang dijual oleh ayah saya, seperti sapu, dorongan air, sikat lantai, pokoknya alat-alat kebersihan ya. Dan ini tuh dipasarkan di daerah Jabodetabek, seperti toko-toko, pasar-pasar, minimarket, seperti itu. Lalu tujuan saya membantu mengembangkan usaha orang tua. Kenapa sih saya ingin melakukan pengembangan usaha orang tua? Ya, yang tadi saya jelaskan, saya kan anak pertama. Saya ingin, kalau bukan saya siapa lagi gitu yang untuk menjalankan. Jadi, saya jelaskan, orang tua saya mungkin 15 tahun ke depan sudah tidak lagi muda gitu. Jadi saya ingin membantu mengembangkan usaha orang tua saya, jadi semakin diperbesar lah sama saya nantinya. Oke, next selanjutnya renovasi rumah orang tua. Menurut saya ini adalah mimpi saya, benar-benar mimpi saya untuk orang tua. Jadi saya tuh pengen banget lihat rumah mama saya tuh senang gitu, terutama salah satunya mama saya tuh sering banget renovasi rumah gitu. Bukan sering banget sih, impian kali ya salah satu mungkin. Nah, saya pengen renovasi rumah. Nah, renovasi rumah kan biayanya kan tidak murah, tidak sedikit. Nah, jadi saya naruh ini tuh di mimpi jangka panjang lebih dari 15 tahun karena saya butuh waktu untuk menabung ini semua gitu. Next. Ya, punya banyak tabungan. Kenapa dibilang punya banyak tabungan? Saya taruh di 15 tahun ke depan. Tadi kan saya sudah menjelaskan dari sasaran antara, lalu ada mimpi jangka pendek, mimpi jangka menengah, dan mimpi jangka panjang. Kenapa saya memilih punya banyak uang, punya banyak tabungan, maaf. Punya banyak tabungan menurut saya dari hasil semua yang tadi saya jalankan, lalu masa muda saya yang bekerja keras, saya ingin nantinya saya tuh punya banyak investasi, tabungan, dan sebagai modal saya nanti. Jadi saya tuh tidak perlu capek-capek bekerja lagi nantinya, tidak perlu berat-berat bekerja. Jadi di masa muda sudah capek istilahnya, sudah bekerja keras. Di masa tua nanti saya nggak mau saya tuh kayak masih bekerja, lalu ada hutang sana sini seperti itu. Saya maunya tabungan saya banyak. Nah, tadi saya juga mau belajar saham kan. Jadi untuk investasi saham itu salah satu bentuk tabungan. Nah, tabungan saya selanjutnya saya ingin punya deposito. Kan menurut saya deposito tuh sistemnya kan tahunan ya, berjangka. Jadinya tidak boleh sembarangan ambil kan. Nah, menurut saya itu terbaik sekali tuh untuk seandainya orang mau menabung tapi gatal tangannya misalnya mau ngambil. Nah, di deposito ini menurut saya bisa menabung. Selain itu juga dapat bunga kan ya. Nah, bunga ini kan menjadi profit bagi kita. Jadi menurut saya deposito tadi cocok sekali untuk tabungan. Oke, selanjutnya ada kita jelaskan lagi untuk banyak tabungan tadi kan saya udah punya banyak tabungan. Nah, selanjutnya saya ingin punya banyak kontrakan dari tabungan tadi. Nah, kenapa saya bilang saya ingin punya banyak kontrakan dari tabungan tadi? Ya, punya kontrakan banyak kan tidak murah ya, Bu, untuk membangunnya. Jadi kayak kontrakan petakan gitu loh, Bu. Kenapa saya bilang, kok mau sih di 15 tahun ke depan ke atas punya banyak kontrakan? Iyalah, Bu. Maunya kenapa? Karena kan kalau misalnya punya kontrakan kan semuanya kan tidak perlu capek lagi, cuman ongkang-ongkang kaki doang dapat duit, istilahnya kayak gitu lah, Ibu, bahasanya. Jadi setiap bulan hanya nagih, dapat uang gitu. Jadi ada pemasukan tambahan dari yang tadi membantu usaha orang tua yang Jislimop. Saya juga di samping itu mempunyai banyak kontrakan. Karena menurut saya kontrakan banyak kayaknya enak aja gitu loh. Jadi bos sekarang kan mau kerjaan apapun yang paling enak adalah pimpinan, tidak bekerja pada orang lain tentunya. Itu sih untuk mimpi jangka panjang saya selama 15 tahun ke depan. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai sasaran antara, mimpi jangka pendek, mimpi jangka menengah, mimpi jangka panjang. Menurut saya itu saja sih
kesimpulannya menurut saya, sasaran dan mimpi tadi harus dicapai, disertai dengan adanya motivasi, dari lingkungan maupun dari diri sendiri. Kenapa saya bilang mimpi-mimpi tadi dan sasaran tadi harus dicapai dengan motivasi? Karena menurut saya motivasi itu adalah bentuk dukungan. Jadi semua orang butuh motivasi dan apapun yang ingin dikerjakan pasti butuh motivasi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya motivasi tuh pasti kayaknya agak terasa berat menurut saya. Tapi, dengan adanya motivasi tadi menurut saya agak lebih meringankan. Jadi itu saja sih yang ingin saya presentasikan pada saat ini, itu adalah sasaran saya dan mimpi saya yang sudah saya jabarkan, kurang lebihnya terima kasih Ibu Aropria atas kesempatannya, kurang lebihnya bila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu.